Saya Tafada Mauliza, saya akan menjelaskan sistem ekonomi negara berkembang. Berkembang memiliki karakteristik tingkat kehidupan rendah, tingkat produktivitas rendah, jumlah penduduk banyak, tingginya tingkat pengangguran, dan ketergantungan produksi pertanian. Dua pola pembangunan negara berkembang yaitu yang pertama masalah. Masalah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prioritas tentang cara mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, mengutamakan pembangunan ekonomi yang menjadi sasaran adalah kesejahteraan masyarakat. Negara berkembang menjalankan perekonomian berdasarkan sistem ekonomi terbuka sama seperti negara maju. Namun yang membedakan negara berkembang dan negara maju adalah adanya dukungan dari suatu sistem hukum. Masih banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi pemerintah. Faktor penghambat pembangunan ekonomi adalah adat istiadat yang kaku, sikap masyarakat yang statis, adanya konflik sosial, rendahnya pendidikan, kurang keahlian dalam teknologi, dan peraturan perundang-undangan yang tidak menunjang pembangunan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nayaka Prajanda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai model perkembangan wilayah yang ada di negara berkembang. Model pengembangan wilayah di negara berkembang bertumbuh pada hasil ekspor. Wilayah-wilayah dengan kemampuan ekspor menjadi wilayah yang maju. Model pengembangan seperti ini memiliki kendala, yaitu saat ekspor bahan mentah mengalami penurunan harga, negara-negara berkembang yang perekonomiannya bergantung pada ekspor bahan mentah mengalami kemunduran. Selanjutnya, kegiatan industri lebih menguntungkan negara berkembang daripada strategi ekspor bahan mentah. Dalam kegiatan industri, lebih banyak wilayah yang terlibat, seperti wilayah sumber bahan mentah, wilayah pasar, dan lokasi industri itu sendiri. Model pengembangan wilayah seperti ini yang dianut oleh negara berkembang. Pengembangan wilayah di negara-negara berkembang cenderung diarahkan kepada upaya penanggulangan kemiskinan penduduk dan memajukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas kota. Di negara berkembang ini, pengelolaan di kota dilakukan antara lain dengan cara penyediaan secara rutin dan pemeliharaan sarana pekerjaan umum dan jasa, serta perencanaan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Nah, ada permasalahan pokok yang sangat umum yang ada di negara berkembang ini, yaitu penyediaan perumahan, prasarana, dan jasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kota dalam tren pengembangan negara. Di sini ada penjelasannya, yaitu berbeda dengan negara maju yang mempunyai wilayah teratur. Fenomena yang terjadi pada kota dan wilayah di negara-negara berkembang menunjukkan pola ketidakteraturan dan kesemrawutan sehingga terkesan kumuh dan tidak sedap dipandang. Pembangunan di negara berkembang sebenarnya terus berjalan, tetapi hasil pembangunan terlalu lambat untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang semakin besar jumlahnya. Di sini ada beberapa jenis bentuk kota berdasarkan pusat pelayanan. Yang pertama ada kota monosentris. Bentuk kota ini terpusat pada suatu inti, biasanya di pusat kota. Inti kota berisi kegiatan ekonomi utama seperti perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Contoh kota yang ada di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Yang kedua ada kota polisentris. Bentuk kota ini memiliki beberapa pusat kegiatan yang tersebar di beberapa wilayah. Pusat-pusat kegiatan ini dapat berupa kawasan industri, perdagangan, dan jasa. Contoh kota di Indonesia yaitu Semarang, Medan, dan Palembang. Yang ketiga ada kota metropolitan. Kota metropolitan adalah kota besar yang dikelilingi kota-kota penyangga dan terpisah cukup jauh dengan daerah peralihan daerah yang beralih dari penggunaan lahan agraris ke non-agraris. Kendati berjarak cukup jauh, semua wilayah kota metropolitan membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan penduduk. Contoh kota metropolitan adalah Jakarta. Kenalkan, nama saya Devita Sudah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya dan saya akan menyampaikan tren perkembangan kota negara berkembang. Yang pertama, urbanisasi, peningkatan migrasi dari pedesaan menuju kota. Yang kedua, desentralisasi, pemerataan pembangunan ke daerah-daerah. Yang ketiga, pembangunan kota berkelanjutan, menekankan pada aspek lingkungan dan sosial. Yang terakhir, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan akses informasi dan layanan publik. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi bentuk kota. Yang pertama, kondisi geografis, bentuk dan topografi wilayah. Yang kedua, sejarah perkembangan kota di masa lampau. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, rencana tata ruang dan pembangunan.
Yang ketiga, ekonomi, kegiatan ekonomi utama di kota. Yang terakhir, sosial, kultur, dan demografi masyarakat.